Bonjour à tous, selamat sore menjelang malam buat keluarga dan sahabat-sahabat di mana saja kalian berada. Saya diiringi oleh petir ya, kalian lihat itu di sekeliling saya tuh ada kuda-kuda poni di sana ya. Nah, terus itu langitnya tuh seperti cerah padahal mau hujan. Yang mau dikasih tunjuk tuh ya ini deh. Ini deh keluarga dan sahabat-sahabat nih. Ini adalah bunga pohon apel. Cantik kan? Sekali-sekali kita akan diiringi suara petir ya. Tuh. Itu kuncup yang masih kecil sekali, warnanya pink. Nanti sudah mulai pudar. Dan ketika dia mulai bermekaran ya seperti ini ya. Kalian lihat tuh sampai di atas tuh. Kalau di tempatnya kita kan seperti pohon mangga ya. Nah, petir lagi deh. Tuh, sekali-sekali bikin video pas ada petir kan asik. Tuh. Oh, ada bunyi-bunyinya dekat aku nih. Tak mau kasih tunjuk ya. Nah. Kalian lihat di sini ya. Kalau tuh kan petir lagi. Kalau pas ini hujan sedikit. Ini kebunku sudah jadi kayak apa nih? Sudah seperti rimba Papua ya. Ada bunga-bunga liar nih, kalian lihat nih. Tuh. Warnanya kuning. Nah, yang saya mau kasih tunjuk lagi ya di sini. Ya, bentar ya. Tuh lihat bunga kuningnya bagus kan, cantik. Ini mulai hujan-hujan nih. Yang saya mau kasih tunjuk itu, lewat sana aja deh. Ini hutan. Di sini ada daun gatal. Mungkin kalian tahu daun gatal ya. Waduh, daun gatal tuh parah. Sakitnya minta ampun. Nih, ini warna kuning cantik sekali ini. Mau dipotong rumputnya tuh baru potong sebagian tuh. Nah, ini ada lagi pohon apelnya. Tuh. Dan pas di sebelah saya ini ada yang sangat tertarik dengan ini ya, dengan apa namanya, kehadiranku di kebun nih. Tuh yang ini cantik sekali. Kita ke sana yuk, lihat yuk. Kayak kita lewat jalan apa namanya nih? Oh, di sini lebih bagus nih. Tuh. Cantik ya. Nah, yang kalian dengar ada bunyi-bunyian itu adalah mesin traktor ya. Mesin traktor yang ada di itu. Nah, yang ini pohon mirabella ya. Pohon mirabella yang tadi saya kasih tunjuk kalian itu yang sana tuh. Pohon apel. Yuk kita jalan ke sini yuk. Ini saya belum bisa potongnya karena kalau potong ini seminggu sekali nih potong sudah tumbuhnya seperti hutan belantara di sini. Memang sangat subur. Karena belakangan ini hanya ada hujan panas. Aduh. Nah, ini daun gatal putih namanya. Nanti saya cek itu namanya di nama kimianya, nama latinnya ya. Nah, ini sangat bagus untuk kesehatan. Tapi yang saya mau tunjukkan ke kalian tuh bukan itu. Yang saya mau tunjuk ke kalian tuh ini nih, lihat nih. Bonjour. Ini si kuda kecil. Dia baru lahir berapa bulan nih? Mungkin baru 1 minggu 2 minggu ya. Bonjour. Oh, aduh lucu sekali, masih kecil. Noh, ini mamanya nih. Mamanya gede banget nih. Mamanya tuh kakinya minta ampun tuh, kakinya tuh besar seperti 4 kaki orang mungkin ya. Bonjour. Bonjour toi petit poulain. Oh, dis donc t'as faim toi. Oui? Uyuh. Tanganku mau dimakan dia. Dia nggak ada ini belum punya gigi. Nah, ini tetangga sebelah rumah kami ya, ada peternakan di sana, kalian lihat itu. Nah, itu. Dia sedang ngangkat jerami untuk kuda-kudanya. Ini gusinya tuh masih baru sekali, jadi dia lagi cari-cari lumut apa begitu nih, lihat nih.
Aduh, kadang-kadang saya suka ke kebun karena ini di sebelahnya tuh ada kuda-kuda. Kalau mereka ini kuda-kuda yang penarik kereta ya. Jadi mereka tuh gede-gede sekali. Yang biasa kita bilang Papa Noel tuh apa namanya? Papa Noel itu yang menarik kereta kudanya Sinterklas ya. Kalau di sini karena kita kan bukan di bagian utara Eropa ya, jadi tidak ada rusa-rusa, tapi di sini dipakai kuda yang biasa tarik-tarik itu. Nah itu lihat ya gedenya kayak gimana nih, tanganku kecil banget kan, lihat kakinya tuh, aduh gede sekali nih kuda, aduh hampir tabrak anaknya lagi. Tuh lihat anaknya baru lahir sekitar, ya mungkin baru sekitar berapa minggu ya, lihat tuh masih kecil sekali. Kalau gede kan kayak mamanya itu. Nah mereka ada dua yang kayak gitu. Oke deh, kalian lihat itu, inilah suasana peternakan di desa tetangga kami ya. Saya tidak turun ke bawah karena ini tadi kan kalian dengar sudah guntur, belum kilat ya, masih guntur, sorry. Nah ini peternakan di samping halaman rumah kebun kami gitu. Kalian lihat di sana tuh banyak kayu-kayu ya, itu kayu-kayu untuk perapian. Jadi itu stok kayu-kayunya tuh di situ banyak banget itu. Nggak tahu udah berapa ster, banyak pokoknya. Tuh dia tutup peternakan karena udah malam. Udah sore menjelang malam dan mau hujan lagi. Oh my lord. Ya. Tuh traktornya lagi keluar di sana tuh. Saya dari jauh aja ya biar kalian bisa lihat. Aduh, kudanya senang sekali lagi main-main tuh. Kudanya masih terlalu kecil jadi seperti anak-anak ya, pasti kalau lari jatuh-jatuh deh. Karena belum dewasa. Tuh ada anak kecil tuh di sana tuh, ada ikut papanya untuk ngangkat itu jerami untuk kuda-kudanya ya. Mereka punya pone di situ ya, punya kuda pone. Nah, yang tadi aku kasih tunjuk tuh itu si pohon apel yang kalian lihat itu. Itu. Nah, saya sedang ini kelihatan nih. Tuh kelihatan aku mau lagi jalan. Aduh, parah. Ini ntar mau hujan beneran nih. Nah, nah itu. Yang tadi itu yang kalian lihat tuh. Nah tuh. Terlalu dekat ya. Sekali-sekali kita diikuti oleh suara-suara suara-suara traktor ya, daripada suara-suara lagu terus. Suara alami traktor lah. Nah, kali ini saya mau bawa kalian. Tunggu ya. Cantik banget. Kalian pasti bilang, wah di sini tuh ini rumputnya tuh tinggi-tinggi. Iya, karena di sini kalau sekali hujan, kita di sini daerah hampir daerah hujan ya, tapi kalau panasnya juga minta ampun, kalau dinginnya juga minta ampun gitu. Nah, sekarang sedang jalan di tengah-tengah hutan. Ini dari jauh aja ya supaya kalian bisa lihat. Nah, tunggu ya. Ini pohon apel kami yang sudah meninggal dunia. Setengah meninggal dunia tuh. Ini dimakan dimakan benalu, dan benalunya tuh jelek sekali. Kalian tahu ya, benalu yang masuk ke dalam masuk ke dalam cabangnya pohon ya. Jadi akhirnya dia meresap semua makanan-makanan dan akhirnya pohonnya mati. Kalian tahu pohon ini udah berapa puluh tahun lah. Udah mungkin lebih dari 60 tahun deh. Pohon ini udah tua sekali ya. Ini pohon apel nih. Nah, itu. Nah, sekarang kalian lihat di sana ya. Jadi saya mau tunjukkan, supaya tidak goyang-goyang. Saya mau tunjukkan supaya kalian lihat bahwa di dekat rumahku, di belakang rumahku, tuh lihat dari kejauhan aja ya. Lihat tuh kuda-kuda banyak kan. Tuh. Nah, itu si gadis kecil dia di sana lagi pantau si kuda kecil yang ada, 2 kuda kecil yang baru lahir kalau tidak salah, mungkin sekitar 2 minggu kayak gitu, belum tua-tua amat, masih sangat muda ya, yang tadi datang mengunjungi saya tuh. Nah, itu ada sapi-sapi di sana juga. Begitu. Ini di sini kok kurang begitu lebat ya. Nah, yang satu lagi yang saya mau tunjukkan ke kalian itu nih, lihat. Setiap kali aku jalan ke kiri kanan selalu dikunjungi. Dan siapa yang datang ini? Siapa dia yang datang nih? Si kuda poni ya. Kuda poni kita bilang di Indonesia ya, kuda poni gitu.
Setiap kali saya ke sini ke belakang, mereka pasti datang menyapaku. Bonjour, bonjour, venez me voir. Oh, t'es gentil, superbe. Tuh, cantik kan? Bisa tak kasih sedikit rumput biar dia senang tuh lihat. No? Mau apa enggak? No? Aduh, dia nggak mau makan nih. Loh, kok nggak mau makan sih? Oh, dia nggak mau makan, dia hanya mau berkenalan ya udah. Bukan berkenalan ya, menyapa. Setiap kali begitu, tapi mundur. Mundur. Non, recule s'il te plaît. Recule derrière. Moi je vais partir. Au revoir mon petit. Au revoir petit bout. Au revoir petit poney. Aku bilang selamat tinggal, poni kecil. Au revoir. Tuh, dia masih nunggu. Tuh temannya tuh di sana, tuh pasangannya tuh di sana. Nah, itu. Nih, ini juga ada satu pohon apel ya. Pohon mirabella di sana, pohon apel. Begitu. Oke. Saya mau pergi deh. Ntar biar tidak ini hujannya memang betul-betul mau jatuh nih. Lihat tuh, lihat perbedaan antara yang lagi terang di sana, di sini yang udah gelap. Terus di sebelah sana matahari mau turun lagi, sunset. Pada marah-marah tuh. Pada marah-marah si apa namanya? Apa namanya tuh? Tuh. Ini pohon seperti pohon kemiri ya. Atau mungkin kalian tahu ya pohon apa namanya dibilang ya? Kacang Peking tuh. Nah, hampir mirip sih, tapi bukan kacang Peking ya, kacang Eropa gitu. Hampir mirip kayak gini, kayak apa namanya, kemiri. Nah, ini pun udah bertahun-tahun sekali. Kalian lihat ya, ini gedenya minta ampun, gede sekali. Tuh, makanya. Tuh ya. Ya. Oke, itu saja yang saya mau bagikan ke kalian. Terus saya berjalan di belantara Papuaku di sini ya, di Eropa ya. Saya sering bilang ini belantara Papua karena terlalu lebat. Ini bunga-bunga liar. Kadang-kadang kita tidak potong karena bunga-bunga ini karena rumput-rumput ini sengaja kita tidak potong, bukan karena kita tidak mau bersih, enggak ya. Karena kalau kalian mengerti, di bagian di tanah ini, kalau rumputnya dipotong terus, tanah akan sangat-sangat kering dan bisa membunuh banyak tanaman dan juga membunuh insek-insek kecil yang membantu kita untuk menggemburkan tanah, termasuk cacing dan semua. Jadi kalau macam kita tahu kalau panasnya mau lama begitu, ya kita tinggalin aja tumbuh supaya menjaga kelembaban di dalam tanah dan bisa membantu menolong si insek-insek kecil ya, karena mereka juga membantu kita untuk menggemburkan tanah dan ya kita menyelamatkan kita punya planet ya, paling tidak gitu. Tapi tidak akan tinggal seperti begini ya, tentunya kita tinggalkan begini. Kalau pas hujan, selesai hujan ya kita potong lagi gitu. Maksudnya hanya untuk sementara beginilah. Juga saya mau kasih tunjuk kalian tuh, lihat di sana tuh, kan tidak mendung tidak berarti apa itu istilah di Indonesia tuh, kan lihat si pelangi alangkah indahmu tuh. Di sana masih cahaya terang, di sana udah mau hujan, pelangi kamu keluar deh pelanginya tuh. Lihat itu pohonnya menjulang tinggi kan. Nah itu. Oke, itu aja yang saya mau tunjukkan. Saya harus menuju ke tempat yang tadi yang saya tunjukkan ke kalian. Ini di Eropa tuh banyak ya. Siapa yang sering main seperti itu, termasuk anak-anakku sewaktu masih kecil dan juga mamanya, artinya saya. Tuh saya suka sekali main seperti ini. Lihat, 1, 2, 3. Itu
begitulah. Oke. Tuh pohon-pohon apelnya nih cantik, tapi saya berharap, saya tidak tahu di daerah di negara lain, tapi di Eropa pada saat bulan Mei kita tidak menanam langsung di kebun, kecuali salad ya, salad yang atau bahasa Indonesianya kita bilang selada. Selada tuh salad ya. Jadi selada itu kita bisa tanam, selada yang jenis musim dingin, karena kita masih dalam bulan Mei, masih awal-awal musim semi ya maksudnya. Dan kita tidak menanam. Kenapa kita tidak menanam? Karena setiap kali sebelum melewati tanggal 15 Mei, orang-orang di sini ya budaya pertaniannya seperti itu. Karena dari tanggal, kalau saya tidak salah tanggal 11 atau tanggal 12, 11 apa 12 ya. Itu dari tanggal 11 sampai tanggal 13 itu adalah hari terakhir dingin musim, hari terakhir suhu terdingin di musim semi. Maksudnya itu sisa-sisa dari musim dingin yang tinggal sampai musim semi. Jadi kalau di sini di Perancis kita bilang sunglass itu seperti santo apa begitu. Kalau mau terjemahkan ke bahasa Indonesia, karena glass itu seperti es ya, seperti kita bilang santa es tidak mungkin ya. Maksudnya dia tuh seperti itulah. Jadi kita tuh kalau mau nanam tomat atau sayur-sayur yang eksotik, kita harus tunggu sampai tanggal 15 Mei. Tapi kadang-kadang juga diselimutin karena periode sunglass itu sangat memakan waktu. Kadang-kadang yang 3 hari bisa menjadi 4 hari, 5 hari, dan seterusnya. Begitu ya, itu tergantung dari suhu cuaca yang kita alami sekarang ya. Karena kita tidak bisa memperkirakan segala sesuatu kalau alam berubah begitu. Oke, itu saja. Terima kasih untuk kalian yang mengikuti saya untuk menyaksikan sedikit tanaman bunga-bunga apel dan kuda-kuda di belakang rumah. Terima kasih. Semoga kalian semua sehat-sehat, diberkati, dan tetap semangat. Au revoir.